gimana caranya kita memanage waktu sebaik mungkin, balance antara lari, latihan, lalu juga kerjaan, kesibukan kita sehari-hari. Mereka punya pekerjaan tetap, tapi mereka juga tetap latihan seperti layaknya seorang atlet. Justru lari salah satu pelarian pas lagi capek kerja, jam 5 stop dulu, pergi lari, terus pulang lanjut lagi. Malah jadi lari itu bukannya aku kurangin, malah aku tambah untuk bisa ya punya me time aja dulu. Pagi itu, mentari masih malu-malu memancarkan sinarnya. Namun Betania sudah siap untuk berlari. Betania bukanlah atlet. Namun pegawai di salah satu perusahaan swasta di Jakarta ini cukup serius menekuni hobi berlari. Setiap Rabu pagi, Betania rutin berlari bersama teman-temannya di lapangan baseball Senayan, Jakarta Pusat. Betania mulai suka olahraga lari sejak kuliah. Namun, baru beberapa tahun belakangan cukup serius menekuni hobi ini. Menggeluti larinya sebenarnya sih dulu dari kuliah emang suka lari sendiri. Cuman kan ya masih berapa kilo yang kecil-kecil lah. Terus mulai pandemi ini ternyata mulai bisa fokus, terus ketemu orang-orang dan ada sumber-sumber yang kayaknya menginspirasi gitu untuk lari. Mulai rutin, terus jadi per minggu bisa lebih lah dari sekali, kayak bisa beberapa kali, terus mulai ada acara-acara. Jadi sampai sekarang sih masih lagi serius sih di situ. Betania semakin terpacu menggeluti lari setelah mengenal beberapa pelari ultramaraton yang mampu berlari ratusan kilometer. Awal-awal tuh dari teman-teman lari. Ada sempat kenalan sama teman-teman pelari ultra, charity ultra marathon. Mereka bisa lari jauh-jauh berapa kilo, dan apalagi mereka ngumpulin charity untuk yang membutuhkan. Nah itu sih jadi inspirasi banget, kayaknya bisa nih kita nge-push diri, dan apalagi endingnya ada kebaikan yang di-share juga buat orang. Betania selalu menjaga performanya dalam berlari. Dia pun menargetkan untuk berlari 50 km dalam sepekan. Bahkan tak jarang, Betania bisa berlari hingga 70 km dalam 1 minggu. Betania pun telah mengikuti beberapa race dengan berbagai jarak tempuh. Kalau sekarang, kemarin sudah sempat ambil HM, FM, Ultra. Sekarang lagi mau coba PB sih, lagi mau nyari personal best di salah satu HM, atau nanti FM sih pasti tahun depan kayaknya gitu. Betania tak pernah merasa lari dapat mengganggu pekerjaan meskipun dalam beban yang tengah tinggi-tingginya. Justru dengan berlari, Betania bisa kembali menyegarkan dirinya dan membuat lebih produktif saat bekerja. Justru lari salah satu pelarian pas lagi capek kerja, jam 5 stop dulu, pergi lari, terus pulang lanjut lagi. Malah jadi lari itu bukannya aku kurangin, malah aku tambah untuk bisa ya punya me time aja dulu gitu.
Saking seringnya berlari, tak jarang ada yang mempertanyakan perihal pekerjaannya. Sering banget dapat kayak gitu. Apalagi kan kita juga postnya ya kegiatan selain kerja ya kan, masa kerja kita post ya aneh ya kayaknya. Jadi kita nge-postnya lari terus. Jadi suka orang lu masih kerja gak sih? Enak ya kerjaan lo kayaknya, waktunya bebas banget. Tapi kan sebenarnya saya balik lagi, apalagi kepada yang kita WFA, kita ngatur waktunya tetap 8 to 5 tetap kerja. Tapi kan sebelum jam 8 harus maksain diri bangun pagi untuk lari. Terus jam segini udah harus siap-siap karena mau berangkat kerja. Kebetulan agak flexi hour di kantor, jadi 8 sampai 9 kita boleh masuk. Terus after office juga masih ada waktu untuk lari sampai malam kan. Okay, next question. No rush. Rush be easy. Easy is not a pace. Easy is an effort. Saat ini Betania tengah mengikuti program lari dari Dust Sports X One Track Mind agar performanya dalam berlari bisa terus meningkat serta menginspirasi banyak orang. Betania melahap sejumlah menu latihan, mulai dari dasar hingga untuk tujuan jarak tempuh tertentu. Kita akan mulai dengan basic lari kembali, gitu, karena mungkin mereka belum ada fondasi atau ilmu tentang berlari. Jadi kita akan balik lagi ajak mereka untuk tahu fondasi atau basic dari berlari tersebut, gitu. Lalu buat mereka yang mau lari lebih jauh, tentu tidak langsung lari jauh. Kita akan coba dari jarak yang lebih pendek dulu. Ketika jarak yang lebih pendek itu sudah lebih nyaman, baru kita ajak untuk mereka ke jarak yang lebih jauh sambil latihan yang lain. Pada prinsipnya saya yang utama adalah orang itu harus sehat dan bugar dulu. Ya. Orang udah sehat dan bugar, baru kemudian kita ngomong performa. Olahraga lari sudah menjadi gaya hidup. Penggemar lari pun terus bertumbuh. Ada yang berhimpun dalam komunitas, ada pula yang bergabung dalam klub lari. Seperti klub lari track team yang didirikan Andrianto, mantan jurnalis yang kini menjadi pelatih lari tersertifikasi. Andrianto memiliki 2 lisensi kepelatihan dari kursus yang diikutinya di Amerika Serikat. Dulu saya awalnya adalah pelari juga ya, tapi kemudian akhirnya saya diminta oleh teman-teman dan juga pada waktu itu kondisi yang mengharuskan saya untuk kemudian menjadi leader dari teman-teman dan kemudian menjadi pelatih gitu loh. Pada dasarnya untuk menjadi full time coach ini saya udah jalan 4 sampai 5 tahun ya untuk full time coach. Sebelumnya part time gitu. Tapi kemudian saya jadi full time coach udah sekitar 4 sampai 5 tahun. Rata-rata kan kamu berapa TNG? 45. Iya, 45 udah pede kan. Di rest diharapkan lebih kencang lagi, bisa jadi 44 atau 43. Kini ada 35 orang yang dilatih Andrianto di track team. Melatih banyak pelari kantoran, Andrianto menerapkan prinsip menempatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prioritas utama. Gini, pada prinsipnya saya yang utama adalah orang itu harus sehat dan bugar dulu. Ya. Orang udah sehat dan bugar, baru kemudian kita ngomong performa. Karena ini kan pada dasarnya ini kan semua pelarinya pelari kantoran, pelari rekreasional gitu ya. Jadi yang memang lari itu bukan semata-mata untuk prestasi gitu. Jadi mereka ini lari adalah untuk melepas stres, mencari kebahagiaan, berkumpul bersama teman-teman. Setelah seminggu mereka bekerja, biasanya siangnya mereka bekerja ini padat. Nah, hari Rebo dan hari Minggu kumpul, ketawa-ketawa, cerita-cerita gitu loh. Nah, ini tuh bisa menjadi semacam kayak healing gitu ya buat mereka gitu supaya mereka bisa melepas stres dan segala macam gitu. Para pelari rekreasional ini berlatih setiap pagi, sepekan 2 kali.
Selain latihan cukup, para pelari rekreasional di bawah asuhannya juga harus menjalani program tidur yang cukup. Mereka lari aja, mereka lari dan kemudian mereka strength training. Mereka strength training, jadi latihan penguatan otot ya. Tapi mereka lakukan masing-masing di rumah, biasanya 2-3 kali per minggu. Yang perlu juga diingatin bahwa mereka harus tidur cukup. Mereka rata-rata tidur 7-8 jam. Jadi kami punya WhatsApp grup itu jam 9 malam udah sepi, Mas. Bahkan jam 8 itu rata-rata udah nggak ada orang chatting lagi udah. Mereka udah pada fokus tidur. Apalagi kalau misalnya malam minggu, besoknya mau long run, itu jam 7 udah kayak kuburan WhatsApp grup. Terakhir aja saya 23, 43, 427. Terus 2207. 427. Pria kelahiran 1971 ini juga kerap memberikan program latihan khusus untuk setiap pelari, tergantung tujuannya. Porsinya pun berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi tubuh dan race yang akan diikuti. Ada 2 orang yang mau ke Berlin Marathon, ada sekitar 6-7 orang yang mau ke Valencia Marathon. Ada juga yang mau ke Amsterdam Marathon. Jadi kalau yang sifatnya maraton gitu, apalagi di luar negeri, itu sangat personal. Jadi mereka kapan mau daftar, kapan maraton mana mereka mau yang mereka tuju, tinggal sebelum daftar mereka konsultasi dulu sama saya. Karena apa? Karena terkait dengan training plan. Nah, jangan kemudian, karena setiap maraton itu kan butuh latihan khusus kan, 5-6 bulan gitu, paling nggak 4 bulan gitu ya. Nah, supaya latihannya mencukupi sehingga pada saat mereka lomba, mereka bisa dapat personal best. Gitu. Karena keseriusannya, para pelari rekreasional saat ini bisa dibilang setara dengan para atlet lari amatir. Karena mereka berlatih sama kerasnya dengan para atlet. Bedanya, pelari rekreasional tidak mengejar target juara. Catatan terbaiklah yang jadi ambisi pelari hobi ini. Ini tuh udah seperti kayak amatir. Kenapa disebut amatir? Mereka punya pekerjaan tetap, tapi mereka juga tetap latihan seperti layaknya seorang atlet. Cuman bedanya kalau yang amatir murni itu kan udah mencari hadiah gitu loh. Kalau kita enggak. Kita kalau lomba nggak ada tuh orientasinya nyari hadiah, enggak. Ya udah lomba aja mau dapat hadiah. Kalau misalnya naik podium ya beberapa ada yang sering naik podium. Dapat juara. Ya itu bagian dari bonus. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Oh pasti. Jadi misalkan harus meeting pagi-pagi atau ada webinar pagi-pagi, itu kan preparationnya juga mesti pas ya. Olahraga lari memang menjadi alternatif bagi para pekerja kantoran. Para pelari rekreasional tentunya punya tantangan tersendiri dalam menjalankan hobinya. Para pelari kantoran ini harus pintar-pintar mengatur waktu antara lari dengan pekerjaan. Iya, memang kadang-kadang itu challenge-nya kita kalau pelari kantoran ya, gimana caranya kita memanage waktu sebaik mungkin, balance antara lari, latihan, lalu juga kerjaan, kesibukan kita sehari-hari. Tak hanya tantangan kesibukan di luar lari,
para pelari rekreasional juga dihadapkan dengan rasa malas ketika terlalu lelah atau sibuk mengurusi persoalan kantor. Namun, suasana kompetitif dan membangun yang diciptakan para pelari rekreasional dapat mengatasi itu semua. Kalau sama sekali nggak mau lari sih belum pernah ada ya, alhamdulillahnya. Tapi kalau ngerasa males itu pasti ada, Tapi begitu pakai gear semua, tiba-tiba ya, rasa males itu hilang gitu. Jadi pertama bangunnya itu emang susah banget sih, karena kita rata-rata di sini apalagi di track team semuanya orang pagi ya. Jadi jam 4 tuh udah WA grupnya tuh udah aktif, tapi kalau malam tuh jam 7 kayak udah senyap kayak gitu. Jadi ya kehidupannya kayak gitu. Jadinya pagi-pagi udah siap aja gitu. Tapi males pasti ada sih, Mas. Sebagai pelari rekreasional, tak jarang para pelari ini terpaksa menurunkan intensitas latihan karena kesibukan pekerjaannya. Oh pasti. Jadi misalkan harus meeting pagi-pagi atau ada webinar pagi-pagi, itu kan preparationnya juga mesti pas ya. Jadi kadang-kadang, tapi saya termasuk orang yang pagi juga. Jadi misalnya kita kan mulai kerja rata-rata jam 8. Dan kalau kebetulan di tempat saya kerja ini sifatnya hybrid working. Jadi nggak yang mesti kerja ke kantor gitu. Jadi cukup fleksibel, jadi kita bisa atur. Jadi biasanya saya bangun lebih pagi untuk kerjain menu hari itu, atau izin ke coach untuk coach nggak bisa hari ini skip dulu, itu nggak apa-apa. Keseriusan para pelari rekreasional ini juga karena ingin mengikuti sejumlah race bergengsi di berbagai negara. Bisa terus lari, bisa sambil jalan-jalan, karena kan race lari ini menarik gitu ya. Saya juga banyak pergi ke tempat-tempat baru yang sebelumnya belum pernah saya kunjungin karena mau ikutan maraton gitu. Menjadi pelari rekreasional tidak hanya menyenangkan dan menyehatkan. Menjadi pelari rekreasional juga membuat hidup jadi lebih teratur. Banyak yang berubah selama lari. Kita juga jadi ngatur diri sendiri, ngatur makan. Olahraga lari bukan hanya sekedar hobi, tapi jadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Harapan untuk pelari rekreasional, semoga lebih banyak lagi pelari rekreasional itu yang lebih banyak berlari gitu. Karena lari itu kan mother of all sports ya. Jadi sebelum ke olahraga lain, kalau bisa tahu dasar-dasar dari berlari itu tersebut, terus tingkatkan kardio, habis itu baru misalnya bisa lanjut ke olahraga lain atau mungkin bisa lebih serius lagi di berlarinya. Para pelari rekreasional juga harus bisa mengatur kesehatan, keluarga, dan pekerjaan dengan baik. Harapannya mereka bisa terus improve. Mereka bisa terus improve dan mereka happy terus, sehat terus gitu. Jadi buat saya Mas, ya prinsip saya itu Mas ya, kalau latihan tuh nomor 1 harus sehat dan bugar. Jadi nomor 1 tuh urusannya kesehatan. Nomor 2 itu urusannya adalah keluarga. Ya. Nomor 3 pekerjaan. Baru terakhir kita ngomongin lari. Jadi yang 3 ini mesti beres dulu nih. Mesti kesehatan, kebugaran, bisnisnya juga mesti lancar atau pekerjaan mesti lancar, keluarganya juga mesti harmonis. Baru kita ngomong lari. Jangan lari jadi nomor 1. Para pelari rekreasional
tak hanya ingin mengejar personal best-nya, mereka juga ingin terus berlari hingga usia senja. Kalau saya terus bisa lari sampai setua mungkin gitu ya. Kalau bisa saya banyak sering dapat motivasi atau inspirasi ketika race terutama di luar negeri itu banyak full marathon itu bapak-bapak atau ibu-ibu gitu usianya bahkan udah ada yang sampai 80-90 tahun mereka masih bisa lari dan masih bisa finish full marathon. Buat saya itu satu inspirasi dan mudah-mudahan ya buat saya juga terus bisa begitu ya, bisa lari terus sampai tua, sehat dan nggak cedera gitu. Harapannya makin banyak race dan makin banyak yang tertarik untuk lari karena benar-benar sehat sih buat diri sendiri juga. Banyak yang berubah selama lari. Kita juga jadi ngatur diri sendiri, ngatur makan, ngatur waktu, apalagi manajemen waktunya jadi berubah banget. Dan semoga sih bisa menginspirasi dan semua orang juga adalah mau geraknya gitu. Biar kita selalu sehat.